Berhenti untuk evaluasi. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin belum pernah kamu tanyakan kepada dirimu sendiri. Bukan tentang seberapa keras kamu sudah bekerja, bukan tentang berapa banyak pengorbanan yang sudah kamu lakukan, bukan tentang seberapa jauh kamu sudah berjalan. Tapi ini, apakah selama ini kamu sudah berjalan ke arah yang benar? Pertanyaan itu terdengar sederhana. Tapi jika kamu duduk sejenak dan benar-benar merenungkannya dengan jujur, tanpa pembelaan diri, jawabannya mungkin akan mengejutkanmu. Sejak kecil kita diajarkan satu nilai yang seolah tidak bisa dibantah. Terus bergerak, terus berjuang, jangan berhenti, jangan menyerah. Dan nilai itu tidak sepenuhnya salah. Ketekunan memang penting. Konsistensi memang dibutuhkan. Kerja keras memang tidak bisa digantikan oleh jalan pintas. Tapi ada satu hal yang nyaris tidak pernah diajarkan bersamaan dengan semua itu. Bahwa bergerak cepat tidak selalu berarti bergerak ke arah yang benar. Seseorang bisa berlari tanpa henti selama bertahun-tahun, menghabiskan tenaga terbaiknya, mengorbankan waktu bersama orang-orang yang dicintai, menunda kebahagiaan hari ini demi mimpi di masa depan. Tapi ketika akhirnya ia berhenti dan menoleh ke belakang, yang ia temukan bukan garis finish yang ia impikan, melainkan sebuah kenyataan pahit. Ia sudah berlari ke arah yang salah selama ini, dan masalahnya bukan kurangnya kerja keras. Masalahnya adalah ia tidak pernah berhenti untuk mengevaluasi. Kita hidup di zaman yang memuliakan kesibukan. Semakin padat jadwalmu, semakin kamu terlihat produktif. Semakin banyak yang kamu kerjakan, semakin kamu dianggap serius. Semakin sedikit kamu beristirahat, semakin kamu disebut berdedikasi. Tapi coba perhatikan orang-orang di sekitarmu. Ada yang bekerja dari pagi hingga larut malam, tapi kondisi keuangannya tidak pernah benar-benar berubah. Ada yang terus membuat konten setiap hari, tapi pertumbuhan channelnya stagnan selama berbulan-bulan. Ada yang terus mencoba berbagai peluang bisnis, tapi tidak satu pun yang berhasil berkembang melewati titik tertentu. Bukan karena mereka malas, bukan karena mereka tidak berbakat, tapi karena mereka terjebak dalam sebuah ilusi. Ilusi bahwa kesibukan adalah bukti kemajuan. Padahal kesibukan dan kemajuan adalah dua hal yang sangat berbeda. Kesibukan berbicara tentang seberapa banyak yang kamu lakukan. Kemajuan berbicara tentang seberapa dekat kamu dengan tujuanmu. Dan tanpa evaluasi, kamu tidak akan pernah tahu apakah semua yang kamu lakukan selama ini benar-benar membawamu ke sana, atau justru semakin menjauhkanmu. Bayangkan seorang pelaut yang berlayar sendirian di tengah lautan luas. Ia punya kapal yang tangguh, ia punya bahan bakar yang cukup, ia punya kemampuan berlayar yang sudah diasah bertahun-tahun. Ia bekerja keras setiap hari, memeriksa mesin, mengatur layar, melawan ombak yang datang silih berganti. Tapi ia tidak pernah memeriksa kompas, tidak pernah membuka peta, tidak pernah memastikan bahwa arah yang ia tempuh adalah arah yang seharusnya. Apa yang terjadi? Bisa jadi setelah berbulan-bulan berlayar dengan penuh semangat dan kerja keras, ia tiba di tempat yang sama sekali bukan tujuannya. Atau lebih buruk, ia tersesat di tengah lautan tanpa tahu harus kemana. Kerja kerasnya nyata, pengorbanannya nyata, tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang ia impikan. Inilah yang terjadi pada banyak dari kita. Kerja keras adalah mesin penggerak kehidupan. Disiplin adalah bahan bakar yang membuatnya terus berputar. Tapi evaluasi adalah kompas. Dan tanpa kompas, mesin sekuat apapun hanya akan membawamu semakin jauh ke tempat yang salah. Sekarang coba kamu pikirkan, pernahkah kamu mengulang kesalahan yang sama lebih dari sekali? Bukan sekali, bukan dua kali, tapi berulang kali.
dengan cara yang sedikit berbeda, dalam situasi yang berbeda, tapi dengan akar yang persis sama. Hampir semua orang pernah mengalami itu, bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka tidak mau berubah, tapi karena kesalahan yang tidak dievaluasi tidak akan pernah benar-benar berlalu. Ia hanya akan berganti wajah, lalu datang kembali. Orang yang tidak pernah mengevaluasi hidupnya akan terus menemukan dirinya di persimpangan yang sama, menghadapi masalah yang serupa, merasakan kekecewaan yang tidak jauh berbeda, bertanya-tanya mengapa hidupnya seperti berputar di lingkaran yang tidak pernah berubah. Sementara orang yang terbiasa mengevaluasi, mereka bisa dengan jujur duduk bersama diri sendiri dan bertanya hal-hal yang tidak nyaman untuk didengar. Apa yang sudah berjalan dengan baik dan perlu dipertahankan? Apa yang tidak bekerja dan perlu segera dihentikan? Mengapa hasilnya seperti ini, bukan seperti yang diharapkan? Dan apa satu hal yang bisa diubah mulai hari ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi jawaban yang jujur atas pertanyaan-pertanyaan itu seringkali menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Karena perbaikan besar hampir selalu dimulai dari kejujuran kecil yang berani kita hadapi sendiri. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih konkret, sesuatu yang mungkin paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, keuangan. Banyak orang ketika merasa kondisi keuangannya tidak membaik, langsung berpikir tentang satu solusi: mencari penghasilan tambahan, kerja lebih keras, ambil lebih banyak proyek, cari peluang baru. Dan itu tidak salah. Meningkatkan penghasilan memang salah satu jalannya. Tapi ada pertanyaan yang lebih mendasar yang seringkali dilewatkan. Kemana perginya uang yang sudah ada? Karena kenyataannya, ada orang yang penghasilannya 2 kali lipat dari 3 tahun lalu. Tapi kondisi keuangannya tidak jauh berbeda. Tabungannya masih tipis, investasinya masih nol. Setiap akhir bulan masih terasa sesak. Mengapa? Karena tanpa evaluasi, peningkatan penghasilan hanya akan diikuti oleh peningkatan pengeluaran. Gayanya naik, keinginannya bertambah, dan pada akhirnya jarak antara penghasilan dan pengeluaran tetap sama, atau bahkan semakin sempit. Evaluasi keuangan memaksa kita melihat kenyataan yang tidak selalu nyaman. Pengeluaran mana yang sebenarnya tidak penting, tapi sudah menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Kebiasaan apa yang perlahan menggerogoti kemampuan menabung tanpa pernah terasa. Keputusan finansial mana yang dibuat berdasarkan emosi sesaat, bukan berdasarkan perencanaan yang matang. Dan seringkali yang mengubah kondisi keuangan seseorang bukan angka yang lebih besar di slip gaji, tapi keputusan yang lebih baik atas uang yang sudah ada. Keputusan yang lahir dari evaluasi yang jujur dan berani. Hal yang sama berlaku dalam berkarya. Bagi kamu yang sedang membangun sesuatu, sebuah bisnis, sebuah channel, sebuah brand, sebuah portofolio, ada satu jebakan yang sangat mudah untuk jatuh ke dalamnya. Terus menambah volume tanpa memperbaiki kualitas proses. Terus membuat lebih banyak konten, tapi tidak pernah duduk dan bertanya mengapa konten yang sudah ada tidak berkembang. Terus menawarkan produk, tapi tidak pernah benar-benar memahami mengapa orang belum mau membeli. Terus menjalankan strategi yang sama, tapi berharap hasilnya akan berbeda. Albert Einstein pernah menyebut sesuatu yang sangat relevan untuk ini, bahwa kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang kali sambil mengharapkan hasil yang berbeda. Dan kita semua pada titik tertentu pernah melakukan kegilaan itu, bukan karena kita tidak cerdas, tapi karena kita terlalu sibuk untuk berhenti dan melihat dengan jelas apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Evaluasi membuka mata kita pada kelemahan yang selama ini tidak terlihat, justru karena kita terlalu dekat dengannya. Ia membantu kita menemukan peluang yang sudah ada di depan mata, tapi terlewatkan karena fokus kita salah arah. Ia menunjukkan strategi mana yang perlu diganti, bukan karena gagal total, tapi karena ada cara yang jauh lebih efektif yang belum pernah dicoba. Kemajuan besar hampir selalu lahir dari perbaikan kecil yang dilakukan secara konsisten, dan perbaikan kecil itu tidak akan pernah terlihat jika kita tidak pernah berhenti untuk mencarinya. Tapi ini adalah bagian yang paling banyak disalahpahami. Banyak orang takut berhenti, takut jago lemah, takut dianggap menyerah, takut kehilangan momentum yang sudah susah payah dibangun. Takut bahwa jika mereka berhenti sejenak, semua yang sudah dibangun akan runtuh. Tapi ada perbedaan yang sangat mendasar antara berhenti untuk menyerah dan berhenti untuk mengevaluasi. Orang yang menyerah berhenti karena ia sudah kehilangan harapan. Ia tidak lagi percaya bahwa tujuannya bisa dicapai. Ia mundur karena kelelahan yang sudah melampaui batas. Orang yang mengevaluasi berhenti bukan karena lemah, tapi karena cukup bijak untuk menyadari bahwa terus berlari tanpa arah yang jelas hanya membuang-buang waktu dan energi yang sangat berharga. Bayangkan seorang pemanah yang berdiri di hadapan sasarannya. Ia tidak langsung melepaskan panah begitu saja. Ia berdiri, mengatur napas, memperhatikan angin, mengatur posisi busur, memfokuskan pandangan pada titik yang tepat. Sejenak, ia terlihat diam. Sejenak, ia terlihat tidak melakukan apa-apa. Tapi justru, dalam diam itulah, ia sedang melakukan hal yang paling penting. Ia sedang memastikan bahwa ketika panah itu dilepaskan, ia akan terbang tepat ke sasaran. Hidup pun tidak berbeda. Kadang langkah terbaik bukan mempercepat lari, tapi memperjelas arah. Memastikan bahwa energi yang kamu keluarkan besok, minggu depan, bulan depan, benar-benar membawamu ke tempat yang memang ingin kamu tuju. Sekarang, ada beberapa pertanyaan yang ingin aku titipkan kepadamu. Bukan untuk dijawab sekarang, tapi untuk dibawa pulang, direnungkan dalam ketenangan, dan dijawab dengan jujur, hanya untuk dirimu sendiri. Apa pencapaian terbaikmu dalam beberapa waktu terakhir? Dan apa yang membuatnya berhasil? Kesalahan apa yang paling banyak menguras waktu dan energimu? Dan apakah kamu sudah benar-benar belajar darinya? Kebiasaan apa yang selama ini kamu pertahankan, padahal jauh di dalam dirimu kamu tahu itu menghambatmu? Aktivitas apa yang memakan sebagian besar harimu? Dan apakah semua itu benar-benar mendekatkanmu pada tujuan yang paling penting dalam hidupmu? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak butuh waktu lama untuk dijawab, tapi mereka membutuhkan satu hal yang jarang kita berikan kepada diri sendiri: keberanian untuk jujur. Banyak orang gagal bukan karena kurang berusaha. Banyak orang gagal karena terlalu lama berjalan tanpa pernah memeriksa arah. Mereka sudah bekerja keras, sudah berkorban banyak, sudah melewati banyak hal yang tidak mudah. Tapi tanpa evaluasi, semua kerja keras itu tidak pernah dioptimalkan, tidak pernah diarahkan dengan tepat, tidak pernah menghasilkan perubahan yang sepadan dengan pengorbanan yang sudah diberikan. Kerja keras itu penting, jangan pernah meremehkannya. Konsistensi itu penting, jangan pernah mengabaikannya. Tapi evaluasi adalah jembatan yang menghubungkan usaha dengan hasil. Tanpa jembatan itu, kamu hanya akan berdiri di satu sisi sungai, bekerja keras, penuh semangat, tapi tidak pernah benar-benar sampai ke seberang. Jadi berhentilah sejenak, bukan untuk menyerah, bukan untuk meragukan dirimu sendiri, bukan untuk membandingkan dirimu dengan orang lain yang terlihat lebih jauh di depan, tapi untuk melihat dengan jernih kemana kamu sudah berjalan, untuk memastikan kemana kamu akan melangkah selanjutnya,
untuk membuang semua yang tidak lagi relevan dan menguatkan semua yang memang benar-benar membawamu maju. Karena 1 jam evaluasi yang jujur bisa menghemat bertahun-tahun langkah yang salah. Dan 1 keputusan yang tepat, yang lahir dari evaluasi yang berani, bisa mengubah arah hidupmu lebih dari ribuan hari kerja keras yang berjalan tanpa tujuan yang jelas. Lebih baik berhenti sebentar untuk memastikan arah, daripada berlari kencang menuju tempat yang tidak pernah ingin kamu tuju sejak awal.